proses hukum janggal dan syarat politisasi, lalu juga korban ketidakadilan hukum. Ini adalah beberapa poin-poin yang paling banyak dibicarakan oleh netizen ketika mendukung Tom Lembong. Dulu Presiden ke-7 pernah mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, nggak ada. Menteri adalah pembantu presiden, yang ada adalah visi misi presiden. Semua pembantu presiden, yaitu menteri, menjalankan arahan dari presiden. Nah sekarang pertanyaannya, ini gimana kalau misalnya menjalankan arahan dari instruksi dari atas kemudian dihukum? Desakan untuk melakukan reformasi hukum ini dikatakan tidak hanya oleh, saya kira ini saling berresonansi apa yang disampaikan oleh publik dengan apa yang disampaikan oleh para pengamat dan para pakar hukum. Ya. Mengingat penegakan hukum beberapa tahun belakangan mereka menuntut reformasi hukum kayak gitu. Nanti konsekuensinya para pembantu presiden akan menjadi ragu-ragu dan takut-takut dan khawatir dalam menjalankan kebijakan. Walaupun nanti arahan dan instruksinya sudah jelas, ya. Presiden mau ini, waduh, jalanin nggak ya? Kalau dijalanin begini nggak ya? Nanti dampaknya begini nggak? Begini. Nah, akhirnya nanti pemerintahnya jadi berjalan lamban. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan kami di dalam segmen Kata PaDe, Politician Academy dan Drone Emprit. Kolaborasi yang membahas masalah-masalah yang hangat yang menjadi pembicaraan di netizen di beberapa hari terakhir ini. Dan masih bersama dengan Sobat setia saya, Mas Nova Mujahid. Apa kabar Mas Nova? Sehat? Alhamdulillah, Pak Bonggas sehat-sehat. Pak Bonggas sehat selalu juga. Sehat Mas. Dan kalau melihat wajah Mas Nova ini, saya selalu semangat membahas masalah-masalah baru. Karena Drone Emprit selalu terdepan dalam memberikan report, monitor terhadap apa yang dibicarakan publik. Dan tampaknya minggu ini kita membicarakan intersection antara masalah politik dan hukum nih, Mas Nova, yaitu kita membicarakan mengenai vonis dari Tom Lembong, ya. Apakah ini merupakan kriminalisasi politik, korban politik, atau sebuah proses peradilan yang berjalan murni apa adanya? Ini kita bahas bersama. Jadi permasalahannya sebetulnya sudah sejak awal ya, Tom Lembong ini kemudian didakwa dengan dugaan korupsi pada waktu masa Pilpres. Ya. Kemudian prosesnya terus mengalir panjang dan beberapa hari yang lalu sudah sampai di tahap vonis, yaitu vonisnya berapa tahun? 4,5 tahun ya? 4,5 tahun. Lebih rendah dari dakwaan jaksa yang menuntut 7 tahun. Nah, ini kemudian memunculkan dinamika di netizen, ya, opini, polarisasi, pendapat yang berbeda-beda dan sangat ramai sekali ya, Mas Nova. Ini kalau kita lihat betul. dari Drone Emprit, boleh kita dengarkan topik tentang Pak Tom ini, kemudian bagaimana perdebatan yang terjadi, dan kemudian topik-topik seperti apa yang ramai dibicarakan oleh publik ya. Ya. Silakan Mas Nova. Baik, makasih Pak Bonggas. Jadi memang kemarin percakapan tentang Tom Lembong itu tinggi sekali, terutama setelah pengadilan memberi putusan terhadap Tom Lembong. Kata Tom Lembong sendiri masih menjadi trending topik bahkan hingga hari ini. Data terkini ini data yang paling akhir ini Pak Bonggas adalah data hari ini memang menurun ya. Jadi kalau dilihat ini dari tanggal 7
maaf, dari tanggal 18 dia sudah langsung menjadi trending topik gitu, menjadi di Ya. posisi nomor 1, nomor 2, bertahan hingga tanggal 20. Setelah tanggal 20 agak menurun. Kita lihat di sini tanggal 20 itu menurun, mengalami penurunan agak tidak terlalu signifikan sebenarnya penurunan, tapi masih terjadi penurunan. Nah, itu artinya dia tetap menjadi buah bibir di X hingga saat ini kayak gitu kan Pak Mas. Lalu kalau kita lihat berapa banyak sih percakapannya dari tanggal 17 itu, perbincangan tentang Tom Lembong sebenarnya betul sekali seperti yang disampaikan Pak Bogas. Ketika Tom Lembong ditahan oleh kejaksaan, itu nama dia langsung menjadi perbincangan publik karena banyak yang khawatir ini tidak semata permasalahan hukum tetapi juga permasalahan politik. Bertahan terus setiap hari di angka setidaknya sekitar 1000-an mention tentang Tom Lembong. Ya. Setiap minggunya gitu ya, tiap hari sekitar 200, kadang-kadang 100, tapi seminggu sekitar 1000-an. Nah, pada seminggu terakhir ini mencapai 33.000 mention tentang Tom Lembong 33 dengan lebih dari 3 miliar percakapan. 3 Mention miliar tinggi, interaksinya. 3 miliar interaksi, ya 3 miliar interaksi. Mentionnya tinggi, 33.000 mention, percakapannya tinggi, interaksi 3 miliar ini ya sebenarnya masih, kalau dibandingkan dengan jumlah percakapannya, kita ingat pernah melihat interaksi yang lebih tinggi dari ini pada Ya. KDM di episode awal-awal kita ya. Ya. Tapi ini bukan angka yang sedikit juga, 3 miliar bukan angka yang sedikit juga gitu. Jadi ini memang langsung menjadi buah bibir terkait Tom Lembong. Dan awalnya saya yakin percakapan ini hanya di-generate di Twitter saja engagement tertingginya itu. Dan memang kalau dilihat memang X paling tinggi, ada 25.000 sangat dominan. percakapan. Betul. Sangat dominan. Tetapi Pak Bonggas, kalau kita lihat engagementnya, kedua tertinggi, kalau pertama tertinggi mendapatkan engagement tertinggi atau interaksi tertinggi itu wajar. Tetapi kalau kita lihat yang kedua, yang banyak membicarakan Tom Lembong ini kan sebenarnya Instagram. Setelah itu baru YouTube. Setelah itu Facebook. Terakhir di media sosial adalah TikTok. Tapi kalau dilihat interaksinya, 46 juta disumbang oleh TikTok. Itu angka yang sangat tinggi. Iya, iya. Dan kita ingat TikTok ini sebagian besar digunakan oleh Gen Z gitu ya. Jadi Tom Lembong ini, kalau awalnya saya kira ini hanya percakapan yang didiskusikan di generasi katakanlah milenial akhir di Twitter dan Instagram, itu tempatnya milenial tuh pokoknya. Ya. Ternyata yang isu ini juga menarik perhatian Gen Z dengan 46 juta lebih interaksi di TikTok. Meskipun jumlah produksi percakapannya, produksi postnya 195 yang tertangkap. Ini Itu artinya betul, karena saya potong Mas. Karena biasanya di TikTok itu pembahasannya jarang yang sifatnya politis. Betul. Yang serius-serius itu jarang. Betul. TikTok, ini serius, isu ini serius, dan ini isu ini ternyata nyampe ke Gen Z gitu Pak Bungas. Jadi ini hal yang menurut saya menarik gitu ya. Oke. Lalu kalau kita lihat trennya memang seperti sama dengan di trending topik, trennya juga mulai melandai. Tren tertinggi tentu saja di pemberitaan tentu saja ketika vonis dibacakan oleh hakim. Sedangkan tren di media sosial di 1 hari setelah itu, jadi vonis dibacakan itu kan siang ya. Setelah itu terus percakapan naik di media sosial, banyak orang yang mempertanyakan vonis ini. Hingga puncaknya terjadi pada tanggal 19 Juli. Jadi pada tanggal 19 Juli itu naik, setelah itu mulai mereda. Saya kira meredanya dari 7.000 ke 3.700 ke 3.300 pada 2 hari setelahnya, itu masih angka yang sangat wajar. Terutama kalau kita mengingat ada beberapa aktivitas politik juga pada hari-hari pada seminggu belakangan. Misalnya ada aktivitas PSI, ada
ya di Solo itu juga Ya. aktivitasnya tinggi. Jadi ada shift, ada pergeseran ini publik, percakapan publik ya, perhatian publik. Jadi kalau melihat banyak sekali aktivitas politik pada minggu ini, sangat wajar jika penurunannya terjadi seperti ini, kayak gitu. Dan satu hal lagi, data yang dihasilkan ini kan dengan kata kunci Tom Lembong. Sedangkan di media sosial banyak yang banyak yang tidak menyebutkan kata Tom Lembong, tapi Tom saja. Pak Tom Hmm. tentu kita dapatkan, tetapi kalau Tom saja itu data percakapan dari luar negeri atau data tentang serangga bernama Tom apa gitu ya, Tomcat gitu, itu akan Oke. masuk ke data kita ya. Jadi kita batasi datanya dengan kata Tom Lembong kayak gitu. Ini membuat banyak percakapan yang tidak menggunakan kata Tom Lembong tidak masuk. Salah satunya tentu adalah percakapan yang didorong oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan ngomongnya Tom saja, nggak pakai Tom Lembong kayak gitu. Iya. Kayak gitu Pak Bongas. Nah kalau kita lihat Isu. apa sih isu-isu yang muncul terkait isu ini, terkait Pak Tom Lembong ini. Jadi publik merasakan keanehan. Tidak hanya di Twitter saja ini, tapi di semua media sosial. Di Instagram juga di TikTok, semuanya merasa aneh. Loh, kok tidak menikmati uang hasil korupsi tetapi di vonis korup? Iya. Banyak yang mengatakan, ya, tapi korupsi bukan semata kamu menikmati atau tidak, tapi adakah kerugian negara? Lalu ada juga banyak sekali juga yang mengatakan, loh, tentang kerugian negara ini tidak sederhana itu, tetapi ada bla bla banyak sekali. Ada tentang akan menghadapi masa kalau nggak salah hari besar Lebaran dan sebagainya, banyak sekali argumentasinya. Iya. Tetapi yang paling besar, yang paling banyak dibicarakan adalah tidak ada yang diuntungkan, kira-kira tidak menikmati hasil. Jika itu adalah korupsi, tidak ada yang menikmati hasilnya kayak gitu. Iya. Iya. Lalu yang kedua, ini juga menjadi seakan preseden terhadap para teknokrat atau profesional yang bersih masuk ke dunia politik. Pejabat-pejabat yang bersih gitu itu jadinya khawatir, jangan-jangan nih, karena semata perbedaan politik akhirnya kena terjerat kasus hukum gitu. Dan yang ketiga tentu saja jadinya kasus ini kuat diduga bermuatan politik. Terlebih tuntutannya adalah 7, segala macam tentang 7 gitu, dihubungkan dengan presiden ke-7 kayak gitu. Dan banyak juga yang mengatakan ini Pak Mahfud MD misalnya kan bilang Iya. di yang keempat ada dukungan terbuka dari tokoh dan publik, salah satu seperti tentu Anies dan Rocky hadir di sana. Banyak disinggung karena banyak video yang beredar kehadiran mereka di sana. Tetapi setelah itu juga banyak juga yang berbicara tentang ini. Pak Mahfud MD misalkan bilang ini kayaknya kalau kita lihat putusan hakim, kita lihat pertimbangan hakim, kita lihat segalanya, ini putusannya nggak nyambung ini, nggak bener ini, kayak gitu. Dukungan-dukungan dari publik yang terindikasi bebas dari kepentingan politik itu membuat dugaan bahwa ini dugaan bahwa ini semata permasalahan politik bukan hukum, atau setidaknya bercampur antara kepentingan politik dan hukum, itu menggunakan hukum sebagai upaya untuk menghukum secara politik, itu menjadi kuat kayak gitu. Nah, Iya. ini juga ancaman terhadap reputasi dan moral publik. Poin berikutnya ini mirip-mirip dengan poin kedua tadi tentang profesionalitas, tentang pejabat bersih dan seterusnya kayak gitu ya. Pejabat bersih di era Jokowi tidak hanya Tom Lembong saja. Saya kira masih banyak lagi dan kita akan lihat apakah akan ada lagi setelah ini. Lalu juga tentu banyak sekali yang meminta ini sebaiknya banding karena putusan terhadap Tom Lembong dinilai penuh kejanggalan. Tidak hanya kalau tadi kita bicara Pak Rocky, Anies, lalu Pak Mahfud MD mungkin dimensi politiknya terlalu kental.
Tetapi kalau kita lihat banyak juga aktivis hukum yang membicarakan ini, eh, ada dokter hukum, ahli pidana, ahli tata negara yang berbicara tentang ini dan menyatakan kejanggalannya. Ini tentu membuat eh, suara terhadap Tom Lembong itu, dukungan untuk mengatakan banding menjadi semakin keras. Saya kira itu Itu beberapa isu isu-isu. yang paling banyak dibicarakan, Pak Bungas. Nah, kalau kita lihat tadi dari isu-isu utama tadi, terlihat bahwa sentimen publik itu mengarah kepada Tom Lembong. Mungkin boleh saya katakan, saya nggak tahu angkanya ada di angka berapa nanti gitu. Tapi eh, tetap saya lihat juga ada polarisasi di mana di masyarakat ada juga yang justru mengatakan ya ini adalah proses hukum dan proses hukum harus diikuti gitu ya. Karena negara kita adalah negara hukum, siapa saja termasuk politisi juga bisa terkena masalah hukum gitu ya. Jadi tampaknya tetap ada juga mereka ada yang di posisi untuk mendukung putusan hakim gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sentimen publiknya apakah betul eh, ada banyak juga yang di situ atau mayoritas memberikan dukungan terhadap Tom Lembong? Sentimen publik ya, karena ini tadi Ya, isinya tentang sentimen publik. Silakan, eh, Pak. kalau kita lihat bagaimana sih proporsi sentimennya publik, media online tentu cukup berimbang kira-kira ya, Pak Hmm, Bungas. Memberitakan antara bagaimana proses persidangan, bagaimana pernyataan jaksa dan sebagainya dan sebagainya. Meski demikian, di media online juga cukup banyak justru menampilkan pernyataan-pernyataan yang dan menangkap fenomena-fenomena di media sosial yang menyatakan keheranan atas vonis terhadap Tom Lembong ini. Sehingga kalau dilihat dari perspektif Tom Lembong, positif terhadap Tom Lembong itu lebih besar, 48% perbincangan di media massa. Meski demikian tentu media cukup berimbang, 48% sih, lainnya netral. cukup netral membicarakan. Saya kira masih cukup netral. Eh, tapi hal yang berbeda justru ada di media sosial. Kalau media sosial itu eh, dukungan terhadap Tom Lembong kentara betul, bahwa dia tidak menikmati hasil korupsi, bahwa dia adalah tokoh yang profesional, dihormati meski divonis karena integritas yang dipercaya. Tom Lembong proses hukum janggal dan syarat politisasi, lalu juga korban ketidakadilan hukum. Ini adalah beberapa poin-poin yang paling banyak dibicarakan oleh netizen ketika mendukung ke Tom Lembong. 62% percakapannya bernada negatif. Hanya 2% saja yang menyatakan bahwa ya ini memang sudah proses hukum, Tom Lembong sudah wajar dihukum. Ada juga yang mengatakan harus dipercaya institusi hukum, karena jika tidak mau akan kemana lagi, seperti Iya, itu. Ada juga yang percaya kalau Tom Lembong memang terlibat di korupsi impor gula. Meski ketika banyak netizen yang mengatakan, loh, impor gula tidak berhenti pada masa Tom Lembong, tetapi pada masa mendak-mendak berikutnya juga masih melakukan impor gula kayak gitu. betul Dan sekali. seterusnya dan seterusnya. Jadi Iya, iya. eh, kalau dilihat proporsi sentimennya memang di media massa cukup berimbang memberitakan tentang Tom Lembong, tapi di media sosial sedikit sekali yang memberikan dukungan atau dukungan terhadap terhadap putusan hakim, atau memang percaya bahwa Tom Lembong adalah orang yang korup kayak gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih polarisasinya, Mhm. jadi kalau kami melihat ini, meskipun kelihatannya percakapan tentang Tom Lembong ini membentuk satu klaster besar, tapi kita masih bisa menarik beberapa klaster yang didorong oleh beberapa akun kayak gitu ya, beberapa aktivitas, beberapa kelompok. Ya, Misalnya ada barang warga dan aktivis.
ini banyak sekali yang menyindir tentang putusan hakim terhadap Tom Lembong. Tentu saja memberikan dukungan terhadap Tom Lembong, mempertanyakan keadilan untuk di negeri ini. Lalu kalau media tentu saja agak berimbang tadi ya. Ada yang media mengangkat pernyataan Tom seperti apa, mengangkat juga pernyataan jaksa, tuntutan jaksa seperti apa, pertimbangan hakim seperti. Jadi kalau media memang cukup berimbang. Tetapi posisi media ada di tengah-tengah Pak Bonggas kalau dilihat. Betul. Jadi dia ada di antara tokoh-tokoh yang mendukung Tom Lembong, tokoh-tokoh aktivis dan publik secara umum. Jadi media ini dijadikan rujukan betul oleh publik di media sosial, oleh netizen di media sosial. Seperti itu. Lalu kalau publik secara umum ya dengan Tom Lembong seperti itu, putusan terhadap Tom Lembong, tentu saja jadi bertanya-tanya, apakah pejabat lain juga akan terkena dampaknya, Mendak setidaknya. Karena itu tadi, impor tidak berhenti pada masa Tom Lembong. Lalu juga ini agak aneh nih, karena sebelum ini ada Nadiem Makarim. Ya. 4 orang dijadikan tersangka di Kemendikbud kalau tidak salah, atau Kemendiktekristi ya. Saya agak lupa namanya. Tetapi di Kementerian Pendidikan yang dipimpin Nadiem, ada orang yang dijadikan tersangka. Indikasinya kuat sekali Nadiem terlibat, tetapi Nadiem tidak ditahan. Kayak gitu. Lalu juga tentu jadinya banyak juga yang mengorek tentang kekayaan hakim Tom Lembong, dan itu saya kira cukup tinggi kayak gitu. Juga berbagai keanehan-keanehan lainnya, seperti misalnya ditahan Tom Lembong itu tanpa disertai alat bukti, 2 alat bukti yang mencukupi, lalu juga tidak didampingi pengacara di awal-awal, dan seterusnya banyak sekali yang diangkat oleh publik. Bukan aktivis yang berbicara ini, tetapi karena yang biasa berbicara tentang hukum dan sebagainya adalah aktivis. Nah, ini bukan aktivis yang berbicara ini, tetapi publik. Publik kok bisa membicarakan ini? Balik lagi, publik mengonsumsi informasi dari media, Pak Bonggas. Lalu setelah mengonsumsi, mereka menganalisis informasi dari media itu. Dan didapatilah narasi-narasi yang saya kira genuine dari publik. Berbagai macam pertanyaan-pertanyaan itu. Dan memang belum terjawab kan sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi lagi di klaster publik tidak semuanya juga mendukung Tom Lembong. Ada juga yang mengatakan Tom Lembong, kita tidak tahu posisi Tom Lembong apakah betul bersih atau tidak bersih. Kita harus percaya pada mekanisme pengadilan, karena seburuk apapun pengadilan, cuma itu medan yang alat permainan atau alat rambu-rambu yang bisa kita percaya, mau kemana lagi. Sekaligus juga ini memberikan harapan ya pada publik agar ya pengadilan sebisa mungkin terbebas dari pengaruh independen dan sebagainya. Banyak sekali harapan terhadap pengadilan kemudian di sana. Saya kira begitu kalau lihat sentimen dan polarisasinya Pak Bonggas. Oke, Mas Nova, kembali ke yang tadi Mas, saya ada 2 pertanyaan Mas. Yang gambar tadi hijau itu. Ya. Sebaran. Yang ini Pak Bonggas. Ya, ini yang merah-merah ini yang kontra ya. Kan mayoritas hijau, terus ada yang merah di sini. Iya, mayoritas hijau. Ya. Ada juga yang merah negatif. ini yang kontra. Merah. Negatif pada Tom Lembong. Ya, artinya mendukung vonis hakim ya, lebih ke situ. Dan kalau kita lihat sebetulnya secara umum yang ya balik lagi tadi boleh saya katakan mayoritas mendukung posisi dari Tom Lembong gitu ya percakapan. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya sebut kasus Erika, pengalihan isu Tom. Erika siapa ini Mas ya? Sebenarnya ini nggak terlalu penting juga sih Pak Bonggas. Oh, karena ini gosip selebriti itu ya? Artis Pak Bonggas. Ya ampun.
ada namanya Erika, kalau tidak salah Erika Karlina Oh, itu. yang di Saya Deddy kira tidak perlu Corbuzier. disampaikan di sini Pak Bogas. Oh, iya, iya, iya. Nggak, maksud saya kok tiba-tiba ada nama ini, apa gitu ya poinnya dengan, Ya, karena oh, netizen kayaknya melihat pola ke setiap kali ada isu besar, maka ada ada gosip kasus. artis yang juga di blow up di berbagai media Oh, gitu. alah, ya, ya, Apalagi ya, ya, ya. kalau salah satu katakan begitu ya kecurigaan netizen adalah kalau isu itu Ya. diangkat oleh salah satu influencer terkenal yang kita kenal mendukung pemerintah gitu, masuk ke podcastnya atau masuk ke acaranya, itu Ya, ya. maka kemungkinan besar netizen melihat wah ini ada agenda gitu Oh, kira-kira begitu. ya, ya. Jadi saya kira tidak perlu disebut di sini, nggak perlu inilah. Iya, iya, iya. Saya juga apa namanya sempat sempat lihat juga gitu ya apa Ya, sekilas. Tapi saya senang netizen juga sudah mengkritisi itu gitu ya. Jadi melihat pola gitu ya. Kemudian kalau ada ini berarti ada itu. Ya ini kan satu hal yang kritis ya, ya, ya. yang dimunculkan di publik gitu. Oke, oke, menarik. Terima kasih. Nah, sekarang mungkin satu lagi kalau kita lihat dari pembicaraan di publik, eh, harapan yang dimunculkan oleh publik dari kasus ini apa? Walaupun sekarang turun ya. Tadi mungkin dari 3-4 hari kemarin turun ya. Kan Ya, orang ya, 3-4 hari kemarin banyak ngomongin gajah itu ya. ya, ya. Partai gajah itu. Pergantian logo gajah gitu kan. Iya, Kemudian PSI ya, iya, itu kita kita tidak membahas itu, tapi menurunnya salah satunya karena itu juga rame dibicarakan oleh iya, publik kan, kehadiran Presiden ke-7 di acara itu, hmm, ditutup iya. Presiden ke-8 Dan dan itu kemudian itu juga. dikontraskan dengan Hmm, eh, ketidakhadiran Presiden ke-7 pada pemeriksaan di Polda Metro terkait ya, laporannya ya. pada ijazah Jokowi ya, laporan Pak Jokowi Hmm, terkait pencemaran nama baik atau kegaduhan gitu tentang ijazah Jokowi. Saya agak-agak tidak terlalu ini juga, tidak terlalu paham juga. ya, ya. Tapi dia hadir di Kongres Gajah PSI. Nah, itu kan jadi ini juga katanya sakit ketika Ah, nggak hadir, ah. toh ini nggak hadir gitu. Lalu sehari berikutnya dia diperiksa gitu. Jadi memang banyak peristiwa politik setelah itu. Oke, baik. Nah, terakhir dari percakapan, Hmm. harapannya netizen apa Oh dalam ya, proses ini? ya tadi pada klaster yang ada di tengah tadi Pak Bonggas, tentu Ya, saja eh, banyak yang percaya bukan percaya ya, banyak yang ragu. Ada yang percaya, ada yang terpaksa percaya gitu karena tidak ada lagi mekanisme untuk menguji apakah seseorang korup atau tidak korup kecuali di pengadilan kayak gitu. Sehingga harapan terbesar publik kalau kita lihat dari emosinya, harapan terbesar publik adalah eh, terutama kepada pengadilan, terutama pada proses hukumnya. Eh, Kalau bisa banding, Tom hmm, dan timnya lakukan banding agar bisa ya, mendapatkan putusan yang lebih adil. Lalu juga desakan untuk melakukan reformasi hukum ini dikatakan tidak hanya oleh, saya kira ini saling berresonansi apa yang disampaikan oleh publik dengan apa yang disampaikan oleh para pengamat dan para pakar hukum. ya, Mengingat penegakan hukum beberapa tahun belakangan mereka menuntut reformasi hukum kayak gitu. ya. Eh, Reformasi Mungkin pengadilan juga kayak tata kelola di- hukum atau apa ya? betul dikaitkan dengan pembahasan tentang RUU Kuhap yang Betul, sekarang betul. lagi diproses juga gitu ya. Ya, 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 betul. ya, Lalu juga tentu saja ini kelihatan sekali jika independensi pengadilan jadinya diragukan. Jadi hmm, tadi banyak yang melihat tentang dampak politik, bukan dampak politik ya, ini kasus ini sangat politis sekali hmm, dan menggunakan tangan hukum untuk menghukum, untuk memukul lawan politik kayak gitu. Jadi harapannya ini independensi kepada institusi hukum
agar tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu kayak gitu. Lalu juga Tom terkenal sebagai orang yang bereputasi baik, juga orang yang sangat profesional, dan dengan melakukan banding, apalagi jika nanti ternyata tidak terbukti korup, ini bisa membuat reputasi Tom kembali dan lanjut berkontribusi di ranah publik. Saya kira itu yang paling banyak disampaikan terkait persidangan di Tom Lembong, Pak Bonggas. Nah, Baik. saya kira, maaf sekali Pak Bonggas, saya banyak sekali ini jadinya berbicara. Tetapi gini Pak Bonggas, Ya, kalau kita melihat, memang saya bukan bukan ahli hukum, juga bukan ahli politik, tapi kok rasa-rasanya memang betul dimensi politik pada kasus Tom Lembong ini kental sekali. Saya kok kayaknya agak-agak kuat dengan dugaan bahwa politik menggunakan hukum, atau hukum memang sedang digunakan oleh kelompok tertentu untuk memukul lawan politik. Nah, kalau dari kacamata politik Pak Bonggas, gimana sih melihat kasus ini Pak Bonggas? baik. Terima kasih, Mas Nova. Jadi memang hukum dan politik di negara kita beberapa minggu terakhir sedang dicoba lagi gitu ya, dikasih tes dan ujian. Ini kalau kita lihat ada beberapa kasus sebetulnya ya, bukan hanya kasus Tom Lembong, tapi sebelumnya itu ada putusan MK nomor 35 Ya, tentang keserentakan pemilu yang dibagi dua, nasional dan daerah, dan kemudian diberikan interval 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Nah, ini menarik karena putusan MK yang sifatnya harusnya final dan binding gitu ya, itu kemudian dipertanyakan gitu ya oleh politisi, terutama dari Senayan dan partai politik. Itu ujian berikutnya. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu mungkin masih ingat kasus meninggalnya diplomat muda di ya, kos-kosannya. di kosannya. Ya, yang ya nuansanya menurut saya syarat dengan politik ya, bukan sekedar kriminal biasa, karena diduga beliau mempunyai informasi yang berkaitan dengan masalah yang sensitif negara orang dan di negara kita terutama gitu ya. Jadi itu gitu ya, apalagi meninggalnya dengan memakai lakban, ini mengerikan gitu. Pesan yang dikirimkan itu mengerikan itu. Kalau di dunia film-film mafia itu maksudnya jelas itu. Ya, Pembungkaman gitu. ya, Kemudian terakhir masalah putusan atau vonis dari Tom Lembong ini. Jadi memang hukum dan politik ini sangat berdekatan. Kalau itu istilahnya bergantian nih Mas, antara kriminalisasi politik sama politisasi hukum. Itu basically sama ya, bagaimana hukum sebagai instrumen yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik gitu ya. Sebetulnya secara umum memang hukum dipakai untuk politik, betul. Secara ideal memang seperti itu, karena tujuannya apa dulu gitu ya. Karena tujuannya politik kan order. Tujuan dari politik justice, tujuan dari politik itu kan kesejahteraan. Jadi sebetulnya hukum sebagai instrumen dari politik sebetulnya betul juga secara umum. Cuman kemudian kan yang diplesetkan, kepentingan dari politik ini bukan politik level negara atau level negarawan, tapi kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan hukum sebagai instrumen mereka. Nah, ini yang menyimpang, yang kemudian di beberapa negara, bukan hanya negara-negara menengah atau negara-negara sedang berkembang, tapi di negara maju juga hal ini juga masih terpakai ya, walaupun ininya lebih sedikit, kemungkinannya lebih sedikit. Jadi bahwa hukum menjadi pesanan politik ini ya, disinilah nanti tugas kita ya, tugas netizen juga sebagai masyarakat yang sudah kritis untuk kemudian terus konsisten membela ini, karena kita harus membuat
supaya ini tidak menjadi sebuah kebiasaan baru. Nah, ya tidak menjadi new rules gitu. Saya punya buku yang menarik sebetulnya. Judulnya 48 Laws of Power dari Robert Greene. Ini kalau politisi biasanya baca buku ini, 48 hukum power, ya. Banyak isinya yang bertentangan dengan idealisme, tapi itu praktek politik, itu hukum politiknya itu. Nah, ini sekarang kalau saya membaca kasus Thomas Lembong itu ada di hukum ke-19 sebetulnya dari buku ini. Di situ dituliskan, ketahuilah orang-orang yang Anda hadapi, jangan menyinggung orang yang salah. Nah, ini poin menarik sebetulnya dari buku ini. Ini ada hukum yang lainnya gitu, tapi ini berkaitan dengan posisi politik tentu saja gitu ya. Kalau kita berhadapan dengan posisi mereka yang kuat, mereka yang di kekuasaan, mereka yang mempunyai power lebih, ya, apalagi yang menjadi mayoritas pemegang kekuasaan, maka ya kita harus siap dengan segala antisipasi dan konsekuensinya. Nah, yang dihadapi oleh mereka yang berada dalam oposisi atau mereka yang berhadapan dengan power yang lebih kuat ya seperti ini gitu ya. Ini nggak bisa kita kita maklumkan, nggak bisa juga. Tapi inilah udah ditulis oleh ahlinya selama puluhan tahun, dituliskan di sini, itulah yang terjadi. Nah, ini yang menurut saya tugas kita semua sebagai masyarakat umum, ya, supaya kita bisa mencegah itu gitu ya, sehingga kemudian lembaga peradilan yang muncul itu adalah lembaga peradilan yang bersih terhadap intervensi politik, ya, dan kita harapkan tidak ada perbedaan treatment. Ini kan yang menjadi kepedulian dari masyarakat, adanya perbedaan treatment antara mereka yang mendukung kekuasaan dan mereka yang ada kemarin yang tidak, atau yang kalah atau tidak berada dalam kekuasaan, ya. Ada beberapa nama menteri yang sekarang masih menjabat yang ternyata kalau kita lihat bukti-buktinya terhadap ke arah kriminal itu lebih kuat dibandingkan dengan jauh sekali Tom Lembong. Tom Lembong, ya. Kasus Tom Lembong nggak ada aliran dana, bukan hanya nggak menikmati, aliran dana speser pun tidak ada di situ, ya. Dan apa yang dilakukan ini kan merupakan instruksi dari presiden gitu ya. Ingat dulu Presiden ke-7 pernah mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, nggak ada. Menteri adalah pembantu presiden, yang ada adalah visi misi presiden. Semua pembantu presiden, yaitu menteri, menjalankan arahan dari presiden. Nah, sekarang pertanyaannya, ini gimana kalau misalnya menjalankan arahan dari instruksi dari atas kemudian dihukum, ya? Apalagi tadi ternyata kasus impor ini masih berlanjut setelah Tom Lembong pun masih berlanjut. Nah, apa kabar dengan yang setelah itu melanjutkan? Karena saya yakin mereka melanjutkan juga karena instruksi dari yang di atasnya gitu. Jadi disinilah kita perlu kritis sebagai masyarakat sipil dalam melihat politik, dan kita perlu belajar untuk bisa menempatkan mana hukum dan mana. Jadi hukum jangan, kalau keputusannya menyenangkan kita ikuti gitu kan, tapi begitu tidak menyenangkan, kita protes habis-habisan gitu kan. Ini kan nggak konsisten juga ya. Jadi kita pengen semuanya, baik masyarakat maupun politisi juga bisa konsisten terhadap hukum. Kalau kita mau menganggap bahwa hukum adalah panglima tertinggi, ya kita hormati hukum, dan itu udah dilakukan oleh Tom yang mengikuti semua proses hukum, ya. Tapi kan ada juga pejabat yang tidak mengikuti proses hukum, atau mantan pejabat yang tidak mengikuti proses hukum. Nah, ini juga ya harusnya konsisten gitu ya di situ. Itu dari saya, Mas Nova. Ya, makasih Pak Penggas. Dan kalau kita ngeliat ini kan, kalau saya sih ngeliatnya ini jadi agak gimana ya, agak mengkhawatirkan gitu Pak Penggas. Mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Dengan masa depan demokrasi di Indonesia, jika politik dan hukum berkelindan dengan sedemikian eratnya,
Ya, Saya khawatir dinamika politik di Indonesia ke depan akan menjadi tidak terlalu menyenangkan karena siapa yang kalah nantinya akan di Tom Lembongkan, kira-kira seperti itu. Nah, iya. kalau menurut Pak Bunggas, gimana ke depan dampaknya dari kasus ini, Pak Bunggas? Baik, ini kalau saya melihat paling tidak ada 3 dampaknya gitu ya. Yang pertama tentu saja eh, mereka yang berposisi berhadapan atau mereka yang selama ini berada di dalam posisi yang menempatkan diri sebagai aktivis kritis itu ada keseganan untuk mengkritik, untuk berbeda paham, berbeda haluan, dan bahkan takut untuk beroposisi. Nah ini bahaya sekali ya, karena check and balancesnya tidak berjalan, apalagi kita tahu bahwa di Senayan sekarang hampir semua partai politik berada satu haluan dengan pemerintahan. Ya, Nah, nanti siapa lagi yang akan mengkritisi ini kalau bukan masyarakat sipil, kalau bukan akademisi, kalau bukan orang-orang baik yang ada di luar sana gitu ya. Jadi saya melihat dampak buruknya ini akan memunculkan perasaan segan dan takut ya. Kalau misalnya kasus Tom Lembong ini diharapkan tujuannya itu kepada masyarakat, ya ini menurut saya udah cukup efektif gitu ya. Kalau teroris kan biasanya seperti itu gitu ya. Nakutin gitu ya, tujuannya nakutin gitu ya. Tapi kemudian menimbulkan efek psikologis yang besar. Dan saya pikir ini banyak ya, beberapa YouTuber juga udah menyatakan yang kritis ya, menyatakan kekhawatirannya terhadap ini. Mereka jadi, wah ini kalau Tom Lembong aja begini kan gimana kita gitu kan gitu. Itu betul, betul, betul. dampak pertama. Dampak kedua menurut saya ini bahaya bagi para pembantu presiden ya, bagi para menteri atau wakil menteri atau siapapun yang berada di dalam di dalam pemerintahan ya, di bawah presiden yang sekarang. Kenapa? Karena mereka yang menjalankan instruksi saja bisa dihukum ya. Logikanya mereka yang tidak mempunyai agenda pribadi, mereka yang menjalankan keputusan dari presiden itu saja bisa dihukum ya. Nah, nanti konsekuensinya para pembantu presiden akan menjadi ragu-ragu dan takut-takut dan khawatir dalam menjalankan kebijakan. Walaupun nanti arahan dan instruksinya sudah jelas ya. Presiden mau ini, waduh jalanin nggak ya? Kalau dijalanin begini nggak ya? Nanti dampaknya begini nggak? Begini. Nah, akhirnya nanti pemerintahnya jadi berjalan lamban karena kekhawatiran itu. Jadi setiap langkah mau dilakukan, ini nanti dampaknya seperti apa ya? Jadi kekhawatiran dan ketakutannya udah banyak gitu di kepala. Sehingga mereka kemudian jadi ragu-ragu menjalankannya, jadi setengah-setengah. Nanti yang gemes presidennya sendiri gitu ya, dengan masyarakat yang nggak melihat hasil dari kebijakan itu berjalan dengan baik gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, bagi masyarakat sipil yang berada di luar pemerintahan, tadi satu hal ada kekhawatiran itu gitu ya. Tapi sebetulnya harapan saya justru dengan kasus ini harus memperkuat aliansi masyarakat sipil yang fokus untuk masalah-masalah seperti ini ya, ketidakadilan gitu ya, keadilan, masalah-masalah kesejahteraan, masalah-masalah toleransi, keberagaman dan lain-lain gitu ya. Jadi isu-isu yang positif harusnya semakin kompak. Karena kita juga melihat di setahun terakhir masalah-masalah yang kemudian sensitif di masyarakat, kemudian masyarakat sipil bersikap konsisten dan kemudian komunal secara bersama-sama melakukan aksi. Akhirnya pemerintah kemudian memihak kepada masyarakat atau membatalkan action atau langkah-langkah yang dikhawatirkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi justru poin yang ketiga ini dampaknya kalau menurut saya betul memunculkan rasa takut, memunculkan rasa gentar, tapi justru ini menjadi momen untuk masyarakat sipil semakin kuat gitu ya, untuk membangun narasi-narasi yang positif untuk melawan apa yang mereka rasa tidak adil. Dan saya senang di sini Drone Emprit berada di barisan yang memantau dan memonitor isu sensitif dalam masyarakat dan terus mengamati sentimen publik.
Karena sentimen publik seperti inilah yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam melihat, mengevaluasi, dan menganalisis kebijakan atau langkah-langkahnya. Gitu. Jadi balik lagi nih, tugas kita bersama Mas Nova gitu ya untuk memberikan pemahaman literasi maupun semangat supaya Indonesia ini menjadi baik, pemerintahannya makin baik, ya lembaga peradilannya makin bersih gitu ya. Dan ya ini adalah tugas dari kita. Dan saya berterima kasih dengan Drone Emprit yang masih konsisten memberikan laporan-laporan media karena ini menjadi Ya, input yang penting bagi pemerintah. Saya pikir begitu, dan kalau saya terakhir menutup dengan harapan, ya harapannya tentu saja banding ya, karena proses hukum. Feeling saya ini nanti bebas, mudah-mudahan ya, harapan gitu ya, nanti di pengadilan tinggi dibebaskan, mudah-mudahan gitu ya. Tapi jangan berhenti gitu ya masyarakat sipil untuk memunculkan dukungan-dukungan kepada Tom Lembong atau siapapun tokoh yang mereka anggap positif dan membawa hal baik bagi bangsa ini. Begitu Mas Nova. ya, makasih Bang Mas. Ya, saya kira sepakat sekali sih. Ya, Sebagai kita negara, jika kita andaikan Leviathan, kita harus pastikan Leviathan ini tidak memihak pada satu kelompok tertentu. Saya kira begitu. Dan ketika dia berbelok arah gitu, kita juga harus memastikan jika ini baik untuk kepentingan semua orang. Jadi jangan hanya kepentingan beberapa kelompok saja. Kayak gitu Pak Bongkas. Lalu baik. Baik, eh, ya, lalu insya Allah Drone Breed akan terus memantau berbagai macam isu-isu ya, penting saya kira untuk negara. Karena kontribusi kami untuk mengawal agar negara tetap pada jalur yang sesuai dengan kaidah dan harapan demokrasi kita, harapan publik kita, ya cuma di sini kami semampunya baru sampai sini kayak gitu Pak ya. Bongkas. Baik, terima kasih Mas Nova. Tampaknya kita sudah cukup banyak berbicara, berdiskusi. Kita harapkan isu ini akan terus menggelinding sehingga harapan masyarakat secara umum juga bisa terpenuhi. Mudah-mudahan dan didengarkan juga. Terima kasih Mas Nova dari Drone Emprit. Kita Terima kasih Pak pamit Bongkas. dan kita nanti ketemu minggu depan insya Allah dengan topik yang jauh lebih menarik. Terima kasih Sobat Politician Academy. Selamat malam dan salam kebangsaan. Selamat.